Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai zaman praksara. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan ya pembagian zaman praksara menurut cara hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Nah, hari ini kita akan membahas lagi mengenai pembagian zaman praaksaranya menurut alat yang digunakan oleh manusia purba. Sebenarnya sama aja ya, cuman kan memang ilmuwan itu ada banyak. Jadi ada yang berpendapat bahwa zaman praaksara harus dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, juga perundagian. Ada juga ilmuwan yang membagi zaman praaksara menjadi 5, yaitu berdasarkan alat yang digunakan oleh manusia purba. Nah, hari ini kita akan bahas yang pembagian zaman praaksara menurut alat yang digunakan oleh manusia purba. Nah, zaman ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, di zaman batu tua ini perlu kalian ketahui bahwa alat-alat yang digunakan itu masih sangat kasar gitu. Jadi belum diasah, benar-benar hanya batu aja gitu. Dan di kehidupan zaman batu tua atau Paleolitikum ini ciri-cirinya manusia purbanya masih belum menetap atau hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan masih sama ya, ciri-cirinya sama seperti kalau menurut pembagian berdasarkan cara hidup yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, nih masih mirip nih zaman batu tua dengan masa berburu gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan zaman menurut alat yang digunakan manusia purba, ini masuknya ke zaman batu tua atau Paleolitikum. Lalu zaman batu tengah atau Mesolitikum, ini adalah zaman di mana alat-alat yang digunakan oleh manusia pada saat itu sudah diasah tapi belum halus gitu. Jadi bentukannya sudah ada beberapa bagian batunya itu diasah tapi memang benar-benar belum halus banget. Dan di zaman ini manusia pada saat itu sudah mulai menetap. Dan di zaman batu tengah atau Mesolitikum ini ada kebudayaan lain yang ditemukan, yaitu ditemukannya kejoken Modinger. Itu adalah sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang seperti itu. Nah, ini gambarnya kejoken Modinger. Jadi ini kayak sampah-sampah kulit kerang bekas manusia purba pada zaman itu makan. Dan juga ditemukan kebudayaan Abrissos Roch. Abrissos Roch ini adalah gua yang berbentuk ceruk pada karang yang dipakai sebagai rumah atau tempat tinggal oleh manusia purba. Ini gambarannya seperti ini. Gua yang terbuat dari karang gitu ya, karang yang ada ceruknya, ini digunakan untuk tempat tinggal mereka pada saat itu di zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kemudian zaman batu muda atau Neolitikum yang ketiga. Pada zaman batu muda, ini manusianya sudah menggunakan alat-alat dari batu yang sudah diasah secara halus dan mempunyai bentuk yang bagus dan bervariasi. Pada masa ini juga mereka sudah mulai menetap dan bercocok tanam. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah kapak lonjong dan kapak persegi yang benar-benar sudah diasah dan sudah lebih halus gitu ya. Dan kemudian juga ada kapak lonjong, bentuknya agak lonjong, ini juga sudah halus dan sudah diasah. Nah, kemudian zaman yang keempat yaitu Megalitikum, di mana Megalitikum itu artinya batu besar, di mana kebudayaan Megalitikum itu adalah kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Contohnya seperti yang digambarin adalah namanya menhir. Menhir ini adalah tiang atau tugu batu yang digunakan untuk pemujaan atau peringatan akan roh nenek moyang, karena kan orang-orang zaman purba itu percayanya dengan roh-roh nenek moyang ya, adalah menhir. Kemudian ada juga dolmen. Dolmen ini adalah batu pipih seperti ini yang digunakan untuk meletakkan sesaji dan pemujaan arwah nenek moyang juga. Kemudian ada juga sarkofagus, bentukannya seperti ini. Sarkofagus atau kubur batu itu adalah keranda yang terbuat dari batu dan biasanya digunakan untuk peti mati seperti itu, untuk menyimpan jenazah orang-orang yang sudah meninggal gitu. Ini terbuatnya dari batu, kubur batu gitu ya. Kemudian ada juga punden berundak. Jadi dia bangunan yang berundak-undak. Dia tujuannya untuk pemujaan nenek moyang gitu, arwah nenek moyang. Jadi disusun secara bertingkat batu-batunya dan mereka gunakan untuk pemujaan arwah nenek moyang. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu zaman logam.
zaman logam ini sudah lebih maju dibandingkan zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Karena alat-alat yang digunakan itu sudah terbuat dari logam. Ada juga zaman logam ini dibagi menjadi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di mana pada zaman tembaga berarti mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari tembaga, perunggu terbuat dari perunggu, dan besi terbuat dari besi. Nah, ini adalah contoh kapak perunggu, alat yang mereka gunakan pada saat itu terbuat dari logam gitu ya, dibentuk kemudian digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini nekara ini adalah salah satu bentuk dari zaman logam juga, di mana nekara ini digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan mereka. Seperti itu. Nah, anak-anak, pembagian zaman praksara berdasarkan alat yang digunakan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.